Shalom Colors, dimanapun Anda berada hari ini. Saya senang sekali menyapa kembali keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, komunitas demi komunitas. Hari ini dalam perjumpaan kita ada berkat yang Tuhan tersedia, yang Tuhan sediakan buat kita semua. Kita masih berbicara tentang 7 series alasan iblis menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Di hari pertama kita bahas tentang Yefta. Akibat rumah tangga yang porak-poranda, akibat dia dimarginalkan dalam keluarga, ditolak dalam keluarga, dia berubah menjadi pemimpin yang begitu keras, begitu sadis, dan juga begitu kejam. Dia membinasakan keluarganya 42.000 orang dengan cara disembelih. Dan inilah yang menghentikan pelayanan dia, sehingga Tuhan tidak bisa berkarya dengan efektif dan luar biasa dalam hidupnya. Artinya dia tidak finishing well. Jadi kehancuran rumah tangga akan membuat banyak orang-orang percaya tidak akan bisa finishing well dalam kehidupannya. Yang kedua, kemarin kita bahas bahwa rumah tangga dan keluarga itu ketika hancur dan rusak akan menghasilkan orang-orang yang kehilangan otoritas rohani. Alkitab bilang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang benar. Artinya bukan doa yang benar. Kita seringkali terjebak dalam paradigma doa yang powerful adalah doa yang benar. Salah satunya adalah mencoba menggunakan nama Yesus. Tetapi pada faktanya 7 anak imam kepala sekewa mengusir setan demi nama Yesus juga dikalahkan oleh setan. Jadi hari ini kita melihat juga poin yang kedua, orang benar itu ukurannya adalah karakter. Dan karakter itu terbentuk dalam rumah tangga dan keluarga. Nah hari ini secara khusus kita akan bicara tentang kehancuran yang hebat, tsunami yang melanda orang benar karena kesalahan dan kehancuran keluarganya. Yaitu tentang Daud. Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan mengampuninya, tapi efek yang terjadi, kedahsyatan kehancurannya begitu hebat. Coba kita baca dulu pengalaman Daud dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, perhatikan kalimat ini, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka musnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istananya, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan dirinya dari kenajisan. Kemudianlah pulanglah perempuan ke rumahnya. Ayat 5-nya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikianlah aku mengandung. Peristiwa ini menjadi catatan penting buat semua, buat gereja Tuhan dimanapun kita berada, buat Colors dimanapun Anda berada, karena efek daripada dosa perzinahan yang terjadi dalam kehidupan Daud itu seperti tsunami yang melululantahkan sendi kehidupan Daud. Sudah tahu akibat dosa perzinahan yang pertama, Daud kehilangan seorang panglima hebatnya, salah satu panglima pasukannya yang bernama Uria. Yaitu suami daripada Batsheba ini. Dia adalah satu dari 30 pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Mengenai kesetiaannya kepada Daud, Daud kehilangan Batsheba, Daud kehilangan Uria, seorang pahlawan yang begitu setia. Ketika Batsheba mengandung, lalu sengaja Daud membuat manipulasi, mengundang pulang Uria ke rumahnya dengan catatan kalau mereka tinggal pulang dari peperangan, mereka bercengkrama dengan istrinya, maka kemungkinan kandungannya akan diklaim adalah kandungan daripada istrinya dari Uria ini. Tetapi Uria adalah orang yang setia.
Dia berkata, gak mungkin aku berleha-leha, tidak mungkin aku bersenang-senang, tidak mungkin aku bercengkrama dengan istriku, sedangkan saudara-saudaraku, rekan-rekanku, anak buahku di medan peperangan sedang mempertaruhkan nyawa. Sehingga dia tidak pulang ke rumah, dia tidur di depan istananya Daud. Dan ketika Daud tahu hal itu, dia merancangkan yang jahat, menempatkan Uria di tempat yang terdepan dalam peperangan dan mati. Artinya, lihat, sebuah dosa yang dilakukan Daud karena berzina, dia kehilangan seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang panglima perang yang hebat, seorang yang bisa diandalkan dalam kehidupannya. Yang kedua, peristiwa dosa daripada Daud dalam perzinahan ini, ada 4 anak yang mati. Artinya pedang tidak pernah undur daripada kehidupan Daud. Yang pertama, anak yang dikandung oleh Batseba meninggal. Lalu Amnon memperkosa Tamar dan Tamar dibunuh oleh kakaknya, Amnon dibunuh oleh kakaknya Tamar yang bernama Absalom. Jadi yang kedua yang mati adalah Amnon. Yang ketiga Absalom memberontak dan mati juga. Yang keempat Adonia juga anak-anak Daud memberontak. 4 anak Daud harus kehilangan nyawanya. Betapa mahalnya dosa perzinahan itu, betapa mahalnya dosa perselingkuhan itu, betapa mahalnya kehancuran keluarga karena ini. Dan kalau kita telah ribuan orang juga orang Israel mati akibat menanggung dosa daripada Daud ini. Dan yang terakhir kita menemukan Daud kehilangan orang yang terhebatnya juga, yaitu Ahitofel. Atau Ahitofel adalah seorang penasehat Daud yang hebat. Dia punya hikmat, dia punya otoritas, dia punya hikmat yang hebat. Sehingga orang berpikir kalau dia bertanya kepada Ahitofel, itu hampir sama dia bertanya kepada Tuhan. Dan Ahitofel inilah pahlawan penasehat Daud yang berbalik malah berusaha membunuh Daud. Dengan cara apa? Ketika Absalom memberontak, maka Ahitofel tidak lagi mengikut Daud, dia mendukung Salomo. Dan dari Ahitofel lah muncul ide, muncul saran, yaitu Absalom supaya dicintai oleh rakyat adalah dengan cara meniduri gundik-gundik Daud secara terbuka di atas soto istana Daud. Bayangkan, Daud kehilangan pahlawan, Daud kehilangan anak-anaknya, Daud kehilangan rakyatnya, dia juga Daud kehilangan Ahitofel penasehatnya. Kenapa Ahitofel itu berbalik melawan Daud? Karena ternyata Ahitofel adalah kakek dari Batseba. Saudara bisa bayangkan tsunami ini menimpa Daud dengan luar biasa. Gundik-gundik yang ditinggalkan di istananya ditiduri, dijinahi oleh anaknya sendiri Absalom di depan orang Israel secara terbuka. Sedangkan Daud berzina secara tertutup, secara mencuri-curi, tetapi Daud dipermalukan orang secara terbuka. Tsunami ini saya rasa sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan Daud. Dan ini menjadi pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu strategi iblis menghancurkan orang percaya adalah dengan dosa perzinahan. Karena harganya, kosnya sangat mahal. Kehilangan pahlawan, kehilangan anak-anaknya sendiri karena memberontak. Dan dosa ini melahirkan kutuk karena kenapa? Daud berzina dengan Batseba, anaknya pun berzina meniduri gundik-gundiknya. 4 anaknya mati, bukan hanya di situ, ribuan orang Israel mati kena kutuk, kena hukuman Tuhan. Dan juga Daud kehilangan penasehat yang hebat yang bernama Ahitofel. Artinya tidak pernah sebanding kehancurannya dengan kenikmatan daripada dosa perzinahan ini. Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, tetapi tsunami kehancuran melanda kehidupan Daud dengan hebat. Nah, pertanyaan menarik hari ini yang harus kita pelajari sebagai gereja Tuhan, Colors dimanapun Anda berada, kira-kira pangkal dari dosa perzinahan itu apa? Kira-kira apa yang menjadi penyebab seseorang mengalami dosa perzinahan? Daud dikatakan berzina dengan Batseba dan efeknya begitu besar dan begitu dahsyat. Saya menyampaikan firman ini dengan kegentaran, dengan harapan setiap Colors hari ini berjuang bagaimana rumah tangga mereka tidak lagi ada dosa perzinahan dalam kehidupan mereka. Nah, kira-kira dosa perzinahan itu dimulai dari mana? Coba kita lihat ayat yang pertamanya. Kembali ke pasal 11, 2 Samuel pasal 11 ayat 1-nya. Dikatakan demikian. Pada pergantian tahun,
Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, perhatikan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka musnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kalimat ini kelihatannya sederhana. Kalimat ini kelihatannya sangat sepele. Kalimat ini kelihatannya tanpa arti atau meaningless. Coba tapi perhatikan dengan perseksama. Ayat yang pertamanya demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Saya percaya peperangan itu juga ditentukan oleh iklim dan cuaca. Saya ingat kisahnya kalau nggak salah Alexander the Great, kalau nggak salah atau Napoleon Bonaparte pernah mau menaklukkan Kremlin dan mereka masuk Kremlin pada musim dingin yang sekali, masih musim salju, maka mereka tidak mampu menaklukkan Kremlin. Nah, artinya pada masa itu musim dingin adalah membuat mereka kesulitan untuk berperang. Maka kalau mereka berperang, mereka memilih waktu, memilih saat yang tepat, karena itu untuk memudahkan dalam peperangan. Dan pada waktu biasanya raja-raja maju berperang, Daud dikatakan memerintahkan, dia melepaskan tanggung jawabnya, memerintahkan Yoab beserta seluruh orangnya berperang. Artinya Daud melepaskan tanggung jawabnya, dia tinggal di Yerusalem. Kenapa Daud melepaskan tanggung jawabnya? Sederhana alasannya, roh Daud tidak lagi menyala-nyala. Saya bilang ketika Daud menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain dalam peperangan, Daud mau menikmati kesenangannya, maka rohnya tidak terpelihara, rohnya tidak terjaga, rohnya tidak terawat. Saudara yang terkasih, penting bagi kita anak-anak Tuhan hari ini, keluarga-keluarga membangun roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu sangat penting. Kenapa? Semakin kita menyala-nyala dengan Tuhan, saya berani pastikan semakin sulit iblis menghancurkan kita. Sebuah ilustrasi. Kalau kami di Cikampek ini ada atraksi yang namanya tong setan. Yaitu tong yang dibuat dari kayu dengan tinggi mungkin 3 meter. Lalu motor atau sepeda mengelilingi tong itu, atraksinya. Dan tong itu tidak jatuh. Sepeda atau motor itu tidak jatuh. Pertanyaan saya, kalau dia berputar, kapan dia jatuh? Saya percaya dia jatuh ketika dia ngerem. Arti maksudnya, ketika dia ngerem, maka dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Artinya saya mau katakan, selama roh kita on fire, selama roh kita menyala-nyala, selama roh kita terus berkobar-kobar buat Tuhan, maka iblis sulit menjatuhkan hidup kita. Contohnya begini, ketika roh kita menyala-nyala, maka tidak pernah terpikir dalam benak pikiran kita untuk hal-hal yang lain. Lihat kapan iblis masuk menggodai Daud ketika Daud melepaskan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu maka saya bilang hari ini, kehancuran yang hebat, tsunami yang hebat dalam keluarga Daud karena dosa perzinahan, itu sederhana kuncinya. Karena dia kehilangan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dia kehilangan roh yang menyala-nyala. Dia tidak lagi on fire dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan lihat beberapa analogi. Bahwa seringkali perzinahan atau seks itu menjadi tempat pelarian. Salah satu tempat pelarian terdekat dari orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Saya ulangi lagi. Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena dia tidak menjaga spiritualitasnya, roh yang menyala-nyala, roh yang on fire. Dan kita juga sadar bahwa dosa perzinahan itu seks itu salah satu tempat pelarian yang terdekat dari orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Step pertama, kalimat pertama bahwa roh kita harus menyala-nyala, ya. Yang kedua, seks itu tempat pelarian terdekat dari orang. Kita dapat buktinya. Coba kita lihat. Kejadian pasal 4 ayat 1 dan ayat 17. Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 17. Dua ayat ini menggambarkan dua tokoh Alkitab yang melakukan persetubuhan. Ya, kita lihat
Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 demikian. Kejadian 4 ayat 1 bilang begini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Manusia itu artinya Adam. Adam itu artinya the man, ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Alkitab memberikan catatan, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Untuk pertama kali Alkitab mencatat ada persetubuhan, ada hubungan seksual, ada hubungan suami istri, yaitu dilakukan oleh Adam pada dalam Kejadian 4 ayat 1. Ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Ayat 17 berkata demikian. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Pasal 4 ayat pertama diceritakan Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Ayat 17 diceritakan juga Kain bersetubuh dengan istri. Untuk pertama kali Alkitab berikan catatan penting tentang persetubuhan itu. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Kain. Kalau kita lihat analisa teks, maka kita menemukan sesuatu yang menarik. Dua orang ini melakukan hubungan seks, melakukan hubungan seksual, ternyata punya background situasional yang sama. Yang nanti paralel dengan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Situasi yang seperti apa? Coba kita lihat dulu pasal 4 ayat 16 ya. Ayat 17 kan Kain bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dengan istrinya. Ayat 16-nya begini. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ayat 16, satu ayat sebelum ayat 17 dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Bicara hadapan Tuhan, bicara hadirat Tuhan, bicara perkenan Tuhan, bicara kehadiran Tuhan. Dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Saya tanya, kalau pergi itu artinya mendekat atau menjauh? Saya percaya itu menjauh. Artinya ayat 16, Kain bergerak meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Maka ayat 17-nya dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Kalau pasal 4 ayat 1-nya dikatakan Adam bersetubuh dengan istrinya. Ternyata background latar belakang persetubuhan Adam juga sama dengan Kain ketika dia jauh dari hadapan Tuhan. Dari mana buktinya? Kita lihat pasal 3 ayat 23 dan 24-nya. Satu ayat sebelum pasal 4 ayat 1. Kita lihat pasal 3 ayat 23 dan 24. Alkitab kita berkata demikian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Jadi Allah mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Alkitab berkata Allah mengusir Adam. Kalau kata mengusir itu mendekatkan atau menjauhkan. Menjauhkan. Ya, situasi yang sama. Ayat ke-24-nya, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Alkitab kita bilang juga Allah menghalau Adam, artinya tidak memberikan kesempatan untuk mendekat kepada dirinya. Allah memberikan jarak kepada Adam, artinya Adam terpisah, Adam menjauh, sama seperti Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan dari pelarian orang yang kehilangan dari Tuhan adalah hubungan seks. Saudara bisa perhatikan kalimat ini. Kenapa orang bisa berzina? Karena hadirat Tuhan tidak hidup dalam kehidupannya. Artinya kenapa? Artinya saya percaya orang yang berzina pasti isi otaknya adalah hal-hal yang kotor. Kalau hadirat Tuhan membangun atmosfer dalam kehidupan kita, membuat apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan inspirasi dari hubungan kita dengan Tuhan.
Maka ketika kita terlibat dalam perzinahan, pasti itu akibat ada sesuatu yang mendorong, ada sesuatu yang mengikat kita, yaitu pikiran yang kotor dalam hidup kita. Makanya, saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu bahaya yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini. Orang yang berzina, saya berani pastikan adalah orang yang terlibat dengan pornografi. Sekali lagi saya ulangi, orang yang berzina, saya berani pastikan adalah orang yang terikat dengan pornografi. Sekalipun orang yang terikat pornografi belum tentu berzina, tetapi sebentar lagi. Kenapa saya katakan orang yang berzina pasti terikat pornografi? Karena pornografi itu menstimulus hidupnya, membuat apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan tidak jauh dari hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka saya mau katakan hari ini, keluarga-keluarga Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan sampai apa yang kau pikirkan tidak lagi berpikiran najis. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun atmosfermu dalam hidup dan rumah tanggamu. Maka apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan, apa yang muncul dari hatimu adalah hal-hal yang kudus. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sangat menentukan pikiran kita. Oleh sebab itu jaga mata kita, jaga telinga kita, karena itu akan memelihara pikiran kita. Dan orang-orang percaya hari ini kita diingatkan poin yang ketiga hari ini tentang alasan iblis menghancurkan orang-orang keluarga orang percaya. Salah satunya kehancuran lewat perzinahan itu punya dampak yang hebat, yang menghancurkan luar biasa. Daud kehilangan pahlawannya, 1 dari 30 pahlawan perkasa yang bernama Uria. Daud kehilangan 4 orang anaknya harus karena dosa yang harus dia tanggung. Mungkin orang-orang Israel juga ada yang mati karena dosa Daud. Dan dia kehilangan Ahitofel, penasehatnya, orang yang sangat diurapi Tuhan dengan hebat. Tetapi Ahitofel memberontak sama Daud, dialah memerintahkan Absalom meniduri gundik-gundik Daud. Dan dia juga minta kepada Absalom 12.000 orang untuk mengejar Daud. Dari seorang yang mendukung Daud, sekarang berubah, berusaha membunuh Daud. Itu semua karena dosa perzinahan. Jadi siang hari ini kekasih-kasih Tuhan, jangan pandang sepele dosa perzinahan. Dosa perzinahan selalu dimulai karena kita kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangun dalam hidup kita hadirat Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, makin lekat dan dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika hadirat Tuhan menjadi atmosfer dalam hidup kita, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan selalu didorong oleh atmosfer yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, jangan lupa tempat terdekat dari orang yang kehilangan hadirat Tuhan adalah seks. Makanya tidak heran, dosa seks itu tidak ada yang datang tiba-tiba. Tidak ada orang yang memperkosa orang lain dengan tiba-tiba. Semuanya karena didrive dari pikiran yang kotor, dari pikiran yang najis. Oleh sebab itu hari ini kekasih-kasih Tuhan, jangan lupa bangun hadirat Tuhan dengan kuat dalam hidup kita. Bangun hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Semakin kita intens dengan Tuhan, semakin iblis berusaha sulit untuk menjatuhkan kita. Sebab apa yang kita pikirkan ketika kita terhubung dengan Tuhan, itu akan menjadi pikiran kita. Oleh sebab itu maka siang hari ini saya mau katakan sekali lagi, berjalanlah bersama dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka engkau akan terluput dari rancangan iblis yang jahat. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba memperhadapkan setiap umat-Mu pada siang hari ini di dalam genggaman tangan pemeliharaan dan kasih Tuhan. Engkau jagai mereka dengan segala kebajikan dan kemurahan. Engkau biarkan roh-Mu Tuhan dicurahkan bagi setiap rumah tangga, bagi setiap keluarga, sehingga roh-Mu menjadi atmosfer yang membangun pikiran umat-Mu, yang akan mendrive segala pikiran umat-Mu, yang akan mendrive segala perkataan umat-Mu, yang akan mendrive semua tingkah laku umat-Mu. Sehingga tidak ada celah bagi dosa perzinahan masuk dan menghancurkan keluarga orang percaya. Sebab ketika roh perzinahan masuk dalam kehidupan Daud, Daud membayar dengan begitu mahal. Kehilangan orang-orang yang dia kasihi, kehilangan orang-orang yang dia banggakan. Bahkan dia sempat kehilangan tahtanya karena anaknya Absalom memberontak terhadap hidupnya. Hari ini hamba berdoa,
Kalau ada rumah tangga yang masih terikat dengan dosa perzinahan, ampuni mereka Tuhan. Buat mereka bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, hamba percaya malam pada hari ini kuasa Tuhan sempurna menyertai dan menjamah kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jangan lupa saudara untuk berdoa untuk bangsa negara kita hari-hari ini yang mengalami tantangan dengan COVID-19 ini ya. Supaya kita bisa melewati semuanya itu dengan sukacita ilahi. Jangan lupa kita berdoa juga untuk para medik yang berjuang di garis terdepan. Karena hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali ada para medik kita yang harus kehilangan nyawanya karena melayani pasien-pasien COVID-19 ini. Teristimewa Colors, berdoalah untuk beberapa Colors kita, jemaat kita yang pertahanan terakhir dari peperangan dengan COVID-19 ini. Yang pertama Dr. Hosana di Rumah Sakit Rumkit Ban Gunung Putri Purwakarta yang sekarang mungkin ditugaskan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi. Yang kedua adalah Dr. Handi dan Dr. Ivon, suami istri pejuang terdepan dalam peperangan COVID-19 ini di Rumah Sakit Saraswati. Yang ketiga untuk Adelina Oineke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bagian radiologi juga secara langsung karena mereka juga kadang-kadang untuk ronsen toraksnya segala macam ya. Yang keempat hari ini kita dengar suster-suster di Siloam juga berjuang buat menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Teristimewa Suster Yudit Rosita ya. Yang hari ini dipindah dari Purwakarta Siloam ke rumah sakit sementara dari Mampang Mall ya. Mampang Mall katanya sekarang di make up menjadi rumah sakit untuk orang-orang yang kena COVID-19. Dan malam hari kita akan dapat firman Tuhan yang menyegarkan dari hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Sucipto. Temanya biar susah asal senang ya. Gimana Pak Koyong? Biar susah asal senang. Ini tema yang agak heboh dan agak aneh. Biar susah tapi senang ya. Nah dapatkan firmannya malam hari nanti ya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.